Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Elsa Nabullah, NIM 2112-20625. Saya dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi manajemen. Di sini saya akan membahas definisi komputer. Itu suatu sistem yang mempunyai perangkat komponen, input, pengolahan, output, strong, dan kontrol. Selanjutnya, teknologi informasi yang dimana komponen-komponennya terdiri dari hardware, software, dan network yang termasuk teknologi komunikasi. Sistem fungsi organisasi hardware terbagi menjadi 5. Yang pertama ada input device, berfungsi untuk mengkonferensi data ke bentuk elektronik dalam sistem komputer secara langsung maupun melalui suatu jaringan telekomunikasi. Yang kedua ada komponen. Komponen adalah bagian utama yang berfungsi sebagai Central Processing Unit yang atau disebut CPU. Yang ketiga, output device adalah perangkat yang memproduksi informasi elektronik untuk keperluan presentasi pada user. Selanjutnya, aplikasi software merupakan kumpulan instruksi program yang dirancang untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas tertentu dari pengguna. Misalnya seperti Word, Excel, PowerPoint, dan lain seterusnya. Itu fungsi dari operator sistem. Ada 3 fungsi, yaitu multitasking merupakan programming, pemrosesan 2 atau lebih tugas atau program pada dalam waktu yang sama di dalam satu CPU. Yang kedua, multi-threading, sejenis multitasking, tetapi semua tugas-tugas atau program-program diproses melalui satu aplikasi saja dalam waktu yang bersamaan. Yang ketiga itu yaitu multiprocessing, pemrosesan beberapa tugas atau program secara bersamaan oleh lebih dari satu CPU. Selanjutnya, konsep komunikasi data. Komunikasi data adalah proses pengiriman informasi di antara 2 titik menggunakan kode biner melewati saluran transmisi dan peralatan switching. Bisa antar komputer dan komputer, komputer dengan terminal atau komputer dengan peralatan, atau peralatan dan peralatan. Aplikasi komunikasi data terbagi menjadi 7. Yang pertama ada fax, yang kedua akses online sumber informasi yang dimana ada sistem informasi akademik, website kampus, katalog toko buku. Yang ketiga pengunduhan perangkat lunak, yang keempat email, yang kelima online chatting, yang keenam video conferencing, yang ketujuh belanja online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurafiat Fadillah. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu jaringan komputer. Yang pertama, jaringan komputer itu terdiri dari sejumlah komputer yang dirancang untuk dapat berbagi sumber daya, misalnya printer. Yang kedua, dapat berkomunikasi, misalnya email atau chatting. Yang ketiga, dapat mengakses informasi, misalnya web browser. Yang kedua itu, setiap bagian dari komputer dapat meminta dan memberikan layanan atau servis. Jenis-jenis klasifikasi jaringan komputer. Yang pertama, Local Area Network atau biasa disingkat dengan LAN. Dia itu hanya mencakup wilayah kecil seperti jaringan komputer kampus, gedung, kantor, rumah, dan sekolah atau yang lebih kecil. Yang kedua, Wide Area Network atau biasa disingkat dengan WAN. Dia itu mencakup area yang besar seperti jaringan komputer antar wilayah, kota. Yang ketiga, Metropolitan Area Network atau biasa disingkat dengan MAN. Jaringan ini dalam suatu kota yang menggabungkan beberapa LAN. Yang kedua itu jangkauannya antara 10 sampai dengan 50 km. Sekarang klasifikasi jaringan komputer berdasarkan distribusi sumber informasi. Yang pertama itu jaringan terpusat, yaitu terdiri dari sejumlah komputer klien yang mengakses sumber informasi yang berasal dari satu komputer server. Yang kedua, jaringan terdistribusi, yaitu perpaduan beberapa jaringan terpusat sehingga terdapat beberapa komputer server yang saling berhubungan dengan klien. Selanjutnya, klasifikasi jaringan komputer berdasarkan media transmisi data. Yang pertama, jaringan berkabel atau wired network. Yang pertama itu penghubung antar komputer menggunakan kabel jaringan.
Yang kedua, kabel jaringan berfungsi untuk mengirim informasi dalam bentuk sinyal listrik. Yang kedua, jaringan nirkabel atau wireless network. Jaringan dengan media berupa gelombang elektromagnetik melalui udara. Yang kedua, gelombang elektromagnetik akan mengirimkan sinyal informasi antar komputer dan jaringan. Selanjutnya, klasifikasi jaringan komputer berdasarkan peranan komputer. Yang pertama, jaringan klien server. Jaringan dengan beberapa komputer server dari klien. Komputer klien mengakses data pada komputer server, sedangkan komputer server menyediakan informasi yang diperlukan oleh komputer klien jaringan peer-to-peer. Setiap komputer bisa berperan sebagai klien atau sebagainya. Selanjutnya, klasifikasi jaringan komputer berdasarkan topologi jaringan. Yang pertama, topologi bus. Dihubungkan dengan satu kabel dalam satu baris. Yang kedua, jika kabel putus, maka komputer lain tidak dapat berkomunikasi. Yang kedua, topologi star. Akses kontrol terpusat. Kerusakan pada satu kanal hanya akan mempengaruhi komputer tersebut. Jika node tengah mengalami kerusakan, maka seluruh komputer tidak dapat berkomunikasi. Selanjutnya, klasifikasi jaringan komputer berdasarkan topologi jaringan. Yang pertama, topologi giring. Jaringan yang terdiri dari beberapa komputer yang saling berhubungan satu sama lain tanpa komputer pusat. Setiap node berfungsi sebagai repeater. Yang kedua, topologi git tree. Kombinasi karakteristik antar topologi star dan bus. Jaringan pada model ini bersifat hierarki, dapat terbentuk satu kelompok subjaringan pada setiap saat. Apabila node tertinggi tidak berfungsi, maka kelompok di bawahnya juga tidak berfungsi. Selanjutnya, server dan router. Server adalah komputer yang didedikasikan untuk menyediakan sejumlah layanan yang diperlukan komputer lain, atau klien. Kebutuhan perangkat keras server bervariasi, tergantung dari layanan yang disediakan. Contohnya, server database, server email, server file sharing. Selanjutnya, router. Router berfungsi sebagai penghubung beberapa subjaringan yang berbeda. Yang kedua, untuk meneruskan data pada subjaringan yang berbeda. Selanjutnya, switch, modem, dan access point. Yang pertama, switch berfungsi sebagai penghubung beberapa perangkat pada subjaringan yang sama. Yang kedua, untuk meneruskan data pada subjaringan yang sama. Modem, modulator, demodulator atau modem. Modulator yang pertama itu mengubah signal digital ke dalam signal analog. Yang kedua, demodulator, yaitu mengubah signal analog menjadi signal digital sehingga informasi dapat dibaca dengan baik. Yang ketiga, access point. Digunakan pada jaringan nirkabel. Perangkat jaringan yang berisi transceiver atau transmitter, receiver, dan antena untuk transmisi dan menerima signal ke klien. Seringkali berfungsi sebagai router. Selanjutnya, protokol pada jaringan komputer. Yang pertama, ketika dua sistem komputer berkomunikasi melalui jaringan, yang terjadi adalah pertukaran pesan. Yang kedua, setiap perangkat jaringan harus berkomunikasi dalam struktur pesan yang sama. Yang ketiga, oleh karena itu, struktur pesan yang melalui jaringan sudah distandarisasi dan dideskripsikan dalam serangkaian aturan yang disebut sebagai protokol. Jaringan nirkabel ada dua cara, yaitu cara pertama, cara untuk menghubungkan sejumlah komputer tanpa menggunakan kabel. Yang kedua itu standar protokolnya IEEE 802.11. Di sini dapat kita lihat gambar dari standar protokol IEEE 802.11. Selanjutnya, jaringan ad hoc. Yang pertama, jaringan nirkabel peer-to-peer. Setiap komputer dapat secara langsung berkomunikasi dengan komputer lainnya.
Ini gambar dari jaringan ad hoc.